Profil UMKM. Toko bahan kue Pak Raden merupakan sebuah bidang usaha yang bergerak pada bidang penjualan bahan-bahan kue serta alat-alat yang berhubungan dengan pembuatan kue. Toko ini berdiri sejak tahun 2009, yang mana pada awalnya memiliki 3 karyawan. Hingga saat ini toko bahan kue Pak Raden sudah memiliki 15 karyawan dan memiliki 1 cabang. Toko bahan kue Pak Raden ini berlokasi di Komplek Ruko Genta 1 Blok D nomor 7 Batu Haji. UMKM ini juga menyediakan fitur berbelanja online yang mana dapat memudahkan para konsumennya. Para konsumen dapat memesan melalui WhatsApp atau platform di marketplace yang sudah disediakan oleh UMKM. Jadi di sini saya akan membahas mengenai problem statement yang ada terjadi pada UMKM toko bahan kue Pak Raden. Jadi di sini tuh ada beberapa permasalahan yang terjadi pada UMKM toko bahan kue Pak Raden. Dan jadi di sini kita akan membahas problem statement yang ada pada UMKM toko bahan kue Pak Raden. Dan juga upaya pengendalian yang akan kita terapkan di UMKM tersebut. Jadi yang pertama, sumber daya manusia di UMKM toko bahan kue Pak Raden itu masih tergolong rendah dan sedikit. Dan yang kedua, pihak UMKM itu juga tidak melakukan branding sendiri seperti pembuatan logo usaha, mengimplementasikan teknologi, dan juga pemasaran digital maupun non-digital. Dan yang ketiga, pengetahuan teknologi di UMKM toko kue Pak Raden itu masih tergolong rendah. Nama saya Kelly, dengan NPM 204113, saya akan menjelaskan bagian basis proses UMKM-nya. Jadi yang pertama itu, konsumen melakukan pemesanan produk dengan mendatangi UMKM. Jadi yang kedua itu, bagian kasir melakukan cek stok barang yang dipesan oleh konsumen, maka terjadi kemungkinan jika stoknya ada atau cukup, maka konsumen berhak untuk membeli barang tersebut. Namun, jika tidak ada, maka pihak mitra akan menghubungi penyalur barang terkait dengan ketersediaan barangnya. Selanjutnya, bagian kasir menerima pesanan dari konsumen. Setelah konsumen menerima tagihan, konsumen melakukan pembayaran. Setelah konsumen melakukan pembayaran, produknya kemudian dikirimkan kepada konsumen dan konsumen menerima produknya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang overview dan diagram activity pada UMKM yang bernama Toko Bahan Kue Pak Raden. Di diagram activity ini ada 3 macam agent. Ada apa aja? Ada konsumen, UMKM, dan supplier. Pertama-tama, konsumen akan melakukan pemesanan. Pemesanan ke UMKM. Setelah melakukan pemesanan, UMKM akan mengecek stok. Mengecek stok kalau stoknya mencukupi atau tidak mencukupi. Setelah UMKM mengecek stok bahwa stoknya mencukupi, UMKM akan menerima pemesanan dari konsumen. Setelah menerima pemesanan, konsumen akan melakukan pembayaran. Di pembayaran ini akan terjadi namanya transaksi. Di transaksi ini akan dicatat oleh UMKM di data penjualan mereka setelah UMKM menerima pembayaran. Kalau UMKM melakukan pengecekan bahwa stok tidak mencukupi, UMKM akan melakukan pemesanan stok ke supplier. Di supplier ini akan mengirim stok ke UMKM. UMKM akan menerima stok dari supplier dan juga melakukan pembayaran. Di pembayaran ini juga akan terjadinya nama transaksi yang akan tercatat di data pengeluaran. Saya akan menjelaskan 2 slide. Yang slide pertama overview juga dengan diagram activity. Di sini saya akan menjelaskan slide yang pertama. Konsumen. Dari konsumen melakukan pemesanan. Dan dari pemesanan lanjut kepada UMKM untuk mengecek stok. Dari mengecek stok ini ada 2 jenis. Yang pertama, stok mencakupi, dan yang kedua, stok tidak mencakupi. Saya akan menjelaskan dari stok yang mencakupi dulu. Dari stok yang mencakupi, menerima pemesanan. Dan dari menerima pemesanan, melakukan pembayaran. Dari melakukan pembayaran,
menerima pembayaran. Setelah menerima pembayaran, transaksi tercatat di data penjualan. Nah, saya akan menjelaskan tentang stok tidak mencakupi. Dari stok tidak mencakupi ini akan lanjut kepada memesan stok. Lanjut lagi kepada mengirim stok. Setelah itu menerima stok dan melakukan pembayaran. Lanjut lagi yang terakhir, transaksi tercatat di data penjualan. Oke, baik, saya akan menjelaskan slide yang kedua. Di sini tidak jauh beda dengan slide pertama. Cuma yang berbeda itu dari konsumen yang melakukan pemesanan. Ada 3 jenis. Yang pertama secara langsung atau offline, dan yang kedua online menggunakan e-commerce, dan yang ketiga menggunakan sosial media. Di sini keunggulan dari melakukan pemesanan ini dari konsumen itu dapat diantar maupun diambil oleh konsumen di toko. Terima kasih. Jadi kita di sini ada rangkaian rancangan perbaikan untuk toko UMKM Bahan Kue Pak Raden. Jadi yang pertama itu kita memberikan pelatihan kepada pemilik UMKM toko Bahan Kue Pak Raden yang tergolong kurang aktif. Dan yang kedua, kita juga menyarankan pembuatan logo usaha branding untuk menciptakan inovasi dan identitas dalam UMKM toko bahan kue Pak Raden. Dan yang terakhir itu kita juga memberikan referensi kepada UMKM toko bahan kue Pak Raden agar UMKM-nya itu semakin berkembang inovasinya.